Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang memberikan perlindungan kepadanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, tidak ada nabi sesudahnya. Pendengar Sirah Nabawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu sehat, afiat, dan bahagia bersama keluarga dan selalu dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat selalu setiap saat Umi Nini Gawat minta untuk selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia paling mulia dan utusan Rasulullah juga teladan bagi kita semua. Insya Allah kelak di akhirat kita layak mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Pendengar kisah Rasulullah SAW, Sirah Nabawiyah yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dengan bagian yang 111. Umi Nini Gawat ingatkan dalam pandemi ini tetaplah kita selalu menjaga prokes yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu Aisyah berkata, berdiri dan berterima kasihlah kepada Rasulullah. Aisyah menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah SAW, sebab aku tidak akan memuji siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang menurunkan pembebasanku. Sebelum peristiwa itu, Abu Bakar membiayai Mastoh karena kekerabatannya dan kemiskinannya. Namun, setelah peristiwa itu, Abu Bakar berkata, demi Allah, saya tidak akan membayarnya lagi karena ucapan kepada Aisyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surat An-Nur, surat 24 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mendengar firman ini, Abu Bakar berkata, demi Allah, sungguh aku ingin mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ia kembali membiayai Mastoh. Sementara itu, Rasulullah SAW segera membacakan firman Allah Subhanahu wa taala itu kepada kaum muslimin. Para penyebar fitnah, yaitu Mastoh bin
Usasah, Hasan bin Sabit, dan Hamnah binti Yash dihukum had atau didera sebanyak 80 kali cambukan. Yahudi menghasut. Selain orang Quraisy yang menyembah berhala, pihak lain yang paling keras memusuhi kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi. Para pemuka Yahudi, Bani Nadir, yang telah terusir tidak tinggal diam dari tempat tinggal mereka yang baru di Khoibar. Mereka mulai melancarkan permusuhan. Rencana baru para Yahudi ini adalah menghasut orang-orang Arab agar memerangi Madinah. Para pemuka Bani Nadir datang ke Mekah menemui para pembesar Quraisy. Pasukan kami akan bergabung dengan tuan-tuan untuk menyerang Madinah, kata para pemuka Yahudi. Bagaimana dengan Yahudi Bani Quraisyah yang masih tinggal di Madinah? Tanya seorang pembesar Arab. Mereka tinggal di Madinah sekedar untuk mengelabui Muhammad. Kalau tuan-tuan sudah datang, mereka akan bergabung dengan tuan-tuan. Orang Quraisy masih terlihat ragu. Perselisihan mereka dengan Rasulullah SAW dimulai karena ajaran Islam mengajak orang menyembah Allah SWT dan melarang bersujud pada berhala. Bukankah orang Yahudi juga mengakui Tuhan mereka adalah Allah SWT? Orang Quraisy ingin mengetahui pendapat Yahudi tentang ajaran Islam. Tuan-tuan Yahudi, tuan-tuan adalah golongan ahli kitab yang mula-mula lebih dulu dari orang Nasrani dan Muslim. Menurut tuan-tuan, siapakah yang lebih baik? Agama kami yang menyembah berhala atau agama Muhammad? Seharusnya orang Yahudi menjawab bahwa agama Rasulullah SAW lebih baik karena orang Yahudi juga menyembah Allah SWT. Namun karena kebenciannya yang sangat kepada kaum muslimin, orang Yahudi Bani Nadir menjawab, tentu agama tuan-tuan yang lebih baik sebab tuan-tuan yang lebih benar dari dia. Allah SWT menurunkan firman dalam surat An-Nisa ayat 51 dan 52 yang mengecam pernyataan orang Yahudi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jibt dan Tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa surat 4 ayat 51. Mereka itulah orang-orang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah SWT, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Surat An-Nisa, surat 4, ayat 52. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah itu, para pemuka Yahudi itu pergi berkeliling, menemui para pemimpin kabilah Qoftafan, serta semua pihak yang ingin membalas dendam kepada kaum muslimin. Orang-orang Yahudi ini sangat aktif menghimpun dukungan. Mereka memuji-muji berhala Quraisy dan menjanjikan bahwa kali ini pasukan Muslim pasti akan bisa dihabisi sampai ke akar-akarnya. Usaha keras ini berhasil. Puncaknya berangkatlah 1.000 orang pasukan gabungan berbagai suku Arab yang memusuhi kaum muslimin. 4.000 orang diantaranya adalah orang-orang Quraisy. Selebihnya adalah dari suku-suku Qais, Ailan, Banu Fazaroh, Asja, Sulai, Banu Sa'ad, dan lain-lain.
Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, bab 111. Semoga semuanya selalu mendengarkan Sirah Nabawiyah ini agar kita mengetahui betapa berat perjuangan Rasulullah SAW untuk memberikan ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab suku Quraisy yang selalu memusuhinya. Dan kita jangan lupa selalulah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Setiap orang Quraisy memusuhi Rasulullah, turunlah firman Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.